tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Silakan Bang Rudi Yohanes. Oke, terima kasih. Ya, jangan kasih kendur, kawan-kawan. Semangat terus kita memberitakan Injil, mereka berdakwah. Itulah isinya dari ruangan ini, ya. Kami hanya mempertahankan iman kami masing-masing dan sekaligus belajar. Belajarnya itu kami wejawantakan dengan cara bertanya dan mencari kebenaran dengan cara membantah apa yang mereka sampaikan. Nah, di dalam pembukaan ini kami juga akan tetap berbicara tentang ketuhanan orang Kristen. Betul bahwa orang Kristen itu tidak pernah menyembah tiga Tuhan atau sering dikatakan orang triteos, ya. Nah, kemudian bagaimana konsep daripada keimanan Kristen mengenai keselamatan? Keselamatan itu terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan di situ Tuhan sudah menggariskan bahwa upah daripada dosa itu adalah maut, yakni di Kejadian 3 ayatnya yang ke-19. Dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali ke debu tanah. Nah, Tuhan itu firman-Nya kekal. Lantas dengan apa mencabut? Apakah bisa hanya dengan bertobat? Bertobat, ya, bisa menghapuskan dosa. Tetapi setelah kita bertobat, kita akan buat dosa lagi. Nah, ketika kita buat dosa lagi, dengan apa lagi kita mau ditebus? Mau diampuni? Gak ada jalan. Kenapa gak ada jalan? Upah dosa adalah maut. Semua orang yang mati di dalam kekristenan itu karena upah dari dosa itu, yakni dosa si Adam, ya. Nah, dosa itu dibagi dua. Ada dosa perbuatan, yakni dengan kalimat jangan engkau menyentuh buahnya. Ketika dia menyentuh, itulah namanya dosa perbuatan. Kemudian dibilang pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Kata mati di situ, itulah dosa yang diwariskan. Kalau dosa perbuatan itu ditanggung masing-masing. Akibat dosa perbuatan itu apa? Yakni kematian. Dosa saya tanggung. Tapi kematian itu pemberian dari si Adam, sebab dia berdosa. Dengan apa mau dilepaskan dosa ini? Karena ketika kita berdosa, pengampunan turun sama kita. Dosa masih tetap melekat. Dengan apa dia mau dibebaskan? Tidak bisa. Apa buktinya kita mati ke alam maut? Dengan apa kita mau diselamatkan dari alam maut? Oh, Tuhan kan punya kuasa. Betul, Tuhan punya kuasa. Tetapi Tuhan punya satu kelemahan, yakni dia terikat kepada firman-Nya. Keterikatan ini kekal, gak bisa mencela-mencele. Hari ini Tuhan bilang apa, besok Tuhan bilang apa, gak bisa begitu. Karena kekal dia, keterikatan itu, ya. Nah, untuk itulah di dalam ajaran Kristen, keselamatan itu hanya bisa dilalui melalui tiga hal. Yang pertama, Matius 5 ayat 20. Apabila hidup kerohanian kita bisa melebihi orang-orang Yahudi dan Farisi, itu Taurat dan Farisi, ini sulit untuk kita capai. Apalagi ahli Taurat sekarang kan sudah nggak ada lagi. Bagaimana kita mau menyaingi orang itu yang siang dan malam merenungkan Taurat Tuhan? Sesudah itu, yang kedua adalah di Galatia 5 ayat 22-23. Mampu melaksanakan 9 buah roh. Sebab dikatakan tidak satu hukum pun menentang hal itu. Nah ini kawan, kalau kita berbicara perbuatan amal soleh, kita bisa melaksanakan, maka firman Tuhan tidak akan menentang hal itu. Inilah keterbukaan Kristen. Inilah keterbukaan Yesus. Sekalipun kau menyembah pohon, asal kau bisa melaksanakan yang tadi perbuatan amal soleh itu, hukum Tuhan tidak ada menyentang itu. Ya, bukan karena kau beragama Kristen maka kebaikan amal ibadahmu lantas diterima, enggak. Enggak mengenal Yesus pun kau, asal kau bisa melaksanakan 9 buah roh, tak satu hukum pun menentang hal tersebut, katanya. Oke. Baru yang ketiga adalah Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah,
Karena orang Kristen itu tidak sanggup, bukan orang Kristen saja, semua manusia tidak sanggup melaksanakan yang pertama, Matius 5:20, dan tidak sanggup melaksanakan 9 buah roh. Lantas mau dengan apa kita diselamatkan? Hanya ada kasih karunia, nggak ada itu. Makanya pernah kalau kita minta siapa manusia yang perbuatan baiknya melebihi dosanya, nggak ada. Belum ada saya lihat orang yang mengatakan berani. Kalau di dalam Bible ada Henok dan Elia, ya itu pembukaan dari saya. Tan 5 menit aja lah biar enak. Buah pikiran saya tuangkan, buah pikiran Oki dituangkan. Gimana Ustaz Alif dan Ustaz Wafi? Oke lah, gak apa-apa. 5 menit. Silakan. Ya biar enjoy, kita nggak buru-buru kali. Nanti ada yang terlewat. Oke. Ntar ya aku tata lagi. Sabar dulu. Ya, tap layar dulu ya, teman-teman Kristen ya. Teman-teman Kristen ya. Kencengin dulu tap layar. Iya. Kita matikan mic kita. Silakan Tat, giliran kalian lagi disetujui dulu tuh. Silakan. Saya dulu Ustaz ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya catat beberapa poin yang telah disampaikan oleh Mas Oki dan Mas Rudi Yohanes. Sesuai kesepakatan, saya hanya boleh bertanya 1 pertanyaan dan Ustadz Alif boleh bertanya 1 pertanyaan. Jadi begini, pertanyaan pertama itu mengenai fakta. Jadi begini, bagaimanakah nasib orang yang ada di pedalaman yang sama sekali dia tidak mengenal Yesus, tidak tahu tentang penginjilan, tidak ada misionaris yang pernah datang dari dia kepada dia, sehingga dia ya kadang berzina, kadang membunuh karena memang tidak tahu agama atau keyakinan yang benar. Apakah ketika dia mati dia masuk surga atau neraka? Dijawab menggunakan data ya, Mas Rudi atau Mas Oki. Ada orang nih di dalam pedalaman, dia tidak pernah terdengarkan apa itu Islam, apa itu Kristen, sehingga yang dia lakukan ya mungkin membunuh atau berzina. Kemudian dia tidak tahu halal dan haram, tidak tahu mana jahat dan buruk. Apakah kemudian nanti orang ini bisa masuk surga? Itu dijawab menggunakan data. Kalau di dalam Islam, kita memiliki konsep yang namanya ahlul fatroh. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra diterangkan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kita tidak akan mengazab suatu kaum sampai ya Allah mengutus utusan, atau dia pernah mendengarkan Islam, atau ada seorang ustadz atau ulama datang kepada dia. Ketika tidak ada, maka dia dikatakan selamat di akhirat, dia masuk surga. Di dalam Islam tertulis dalam Al-Quran ayatnya jelas. Jadi orang yang tidak pernah kesampaian dakwah, tidak pernah kesampaian tentang kabar Al-Quran, sehingga dia tidak tahu kebenaran Islam, lalu dia mati, maka dia tidak diazab oleh Allah karena ketidaktahuannya. Itu di dalam Islam tertulis di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat di dalam perspektif teman-teman Kristen itu lebih mengikat. Misal kita buka di dalam Markus 16 nomor 16. Markus 16 nomor 16. Di sana ada ayat begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi konsep orang itu diselamatkan, dia yang pertama harus percaya, yang kedua harus dibaptis. Sehingga ketika kedua syarat ini tidak memenuhi syarat, kedua-duanya hilang salah satunya atau hilang keduanya, maka dia tidak memiliki syarat untuk bisa diselamatkan. Gitu. Itu paten. Hukum di Kristen itu mengikat, paten. Markus 16 nomor 16 ini hukum paten. Sehingga bagaimana kemudian nasib orang-orang yang tidak pernah tahu terhadap Kristen, tidak pernah tahu siapa itu Yesus, tidak pernah tahu siapa itu Markus, Matius, Lukas ataupun Paulus. Dia tidak tahu. Sehingga beberapa kejahatan dia lakukan karena ketidaktahuannya. Nah, kalau di dalam Al-Quran jelas ahlul fatrah. Karena tidak tahu, maka
dia diampuni dosanya. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Tetapi janji keselamatan dalam Kristen itu mengikat. Harus percaya dan dibaptis. Kalau konteks percaya, dia tidak mendengarkan dakwah, tidak mendengarkan penginjilan. Apalagi dibaptisnya, semakin dia tidak tahu akan kebenaran tersebut. Sehingga kalau nantinya orang ini dihukumi masuk neraka, maka mana keadilan Tuhan tentang orang-orang yang tidak tahu? Kalau dia masuk surga, lalu apakah Anda akan menghapus Markus 16 nomor 16? Bahwa syarat orang diselamatkan harus percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa. Yang kedua, dibaptis. Kalau orang itu masuk neraka, mana keadilan Tuhan? Bukankah Tuhan itu maha adil? Kalau orang itu masuk surga, buang saja Markus 16 nomor 16. Karena syaratnya orang terselamatkan harus percaya dan dibaptis. Itu pertanyaan dari saya. Oke, mantap. Tunggu ya. Ayo kawan-kawan Kristen, lihat dong layarnya. Kalau ada simbol 0/20, 20 mawarnya. Ya, bantu ya, beda-beda orang sama nggak bisa. Ya, terima. Cek. Suaraku ada? Oke. Bagian saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masya Allah sudah dipaparkan panjang lebar juga oleh Gus Wafi. Di sini memang ada waktu saya 5 menit. Cukup menarik sih sebenarnya untuk bernarasi selama 5 menit. Ada beberapa poin tadi yang saya tangkap ya. Sebelum saya masuk menanggapi dari pernyataan teman-teman Kristen, alhamdulillah konsep di dalam Islam tadi sudah sangat jelas tentang ajarannya, bagaimana juga tentang keselamatan, bagaimana ketika orang itu berdosa, bahkan orang itu hidupnya bergelimang dosa, sehingga dia berputus asa atau sehingga orang itu merasa bahwa dia itu sudah dalam taraf ya, aku ini memang manusia yang berlumur dosa. Makanya Al-Quran ayatnya, surah Az-Zumar ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Tuhanmu. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni semua dosa-dosamu. Nah, itu konsep di dalam ajaran Islam. Selama masih hidup, dosa apapun yang kalian perbuat, ketika engkau bertobat, selesai urusannya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Seperti itu. Innallaha huwal ghafurur rahim. Nah, di situ sudah sangat jelas bahwa yang namanya konsep ajaran Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, ajaran kasih, cara Tuhan mengajarkan kepada manusia adalah memohon ampun, bertobat kepada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan, urusannya selesai. Ketika orang itu berdosa, walaupun dia berlumur dosa. Walaupun dia berlumur dosa, tapi ketika dia bersungguh-sungguh mohon ampun kepada Tuhan, maka diampuni semua dosanya. Seperti itu ya konteksnya. Kecuali nanti orang itu musyrik dan sudah mati belum bertobat, masih dalam kesyirikan, maka orang itu tidak akan diampuni. Itu konteksnya nanti di akhirat. Sering ada pertanyaan, loh itu ada ayat Al-Qur'annya bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Tuhan tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan, hamba yang menyekutukan Tuhan. Ya, itu ketika orang itu sudah berpulang ke hadapan Tuhan, mati di dalam kemusyrikan, kesyirikan, maka orang itu tidak akan diampuni dosanya. Itu beda konteks di alam akhirat nanti. Nah, sementara di dunia ini, apapun dosa yang kalian perbuat di hadapan Tuhan, ketika engkau bertobat, maka diampuni semua dosanya. Tanpa harus ada pengorbanan anak manusia. Tanpa. Di situ ajaran Islam itu bukti kasihnya di dalam ajaran Islam. Berkaitan juga dengan ketuhanan, sudah sangat jelas bahwa Allah itu esa. Nah, di sini saya ada yang menarik tadi pernyataan dari Pak Kesaksian ya, bahwa mengatakan bukan tentang jumlah, bukan tentang keberapaan, tapi tentang kebagaimanaan. Kalau tentang kebagaimanaan, ya bagaimana bisa dikatakan ada 3 tapi 1? Itu pertanyaannya. Kan kalimatnya tentang kebagaimanaan.
1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bukan tentang keberapaan, tapi tentang kebagaimanaan. Maka pertanyaan saya, bagaimana mungkin ada 3 dibilang satu? Nah itu kan, itu kalimat tanya saya. Tapi yang menjadi poin pertanyaan saya adalah, kita buktikan di sini. Tadi saya juga terima kasih sudah mengatakan orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan. Nah ini saya cukup suka dengan kalimat seperti ini. Artinya maksudnya adalah bahwa teman-teman Kristen itu juga tidak mengatakan Tuhannya 3 gitu ya, Tuhannya 3 atau berapalah. Nah saya ingin tahu ya, contoh jawabannya di dalam kitab Anda bahwa Yohanes 17 yang ada bunyinya kesaksian Yesus agar orang itu bisa masuk surga. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya. Nah, satu-satunya. Oke, silakan. Mau ngomong tentang jumlah atau bukan jumlah itu nanti saya tidak akan membahas itu. Tapi kalimat satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya Tuhan yang benar di situ menurut Yesus, apakah Yesus atau bukan Yesus? Itu pertanyaanku. Mohon jangan salah dipahami ya. Yesus berkata, agar masuk surga, masuk ke dalam kehidupan yang kekal, kata Yesus, mengenal satu-satunya Tuhan, mengenal Engkau Bapa. Kan bunyi ayatnya begini, mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, ternyata agar masuk surga itu. Jadi pertanyaanku, satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Berdasarkan ayat tersebut. Terima kasih. Mantap. Silakan. Iya, tanding ulang. Ya, di tap-tap layar. Silakan ya, Mas Oki. Ya, silakan duluan Bang Rudi. Silakan duluan 3 duluan. Oke, di apa dulu? Ya, terima kasih. Saya langsung menjawab Pak Wafia. Bagaimana dengan orang yang tidak mendengar firman Tuhan, katanya tadi ya. Itu sudah saya jabarkan tadi. Menurut Galatia 5 ayat 22 dan 23, itu tidak berbicara bagaimana firman Tuhan itu sampai kepada dia. Tapi berbicara bisa enggak dia melakukan 9 buah roh itu. Memang dia tidak mendengar firman Tuhan, tapi kelakuannya sesuai dengan 9 buah roh, dia akan ke surga. Paham ya? Yang kedua, kita melihat di 1 Petrus 3 ayat 20. Itu terjadi di zaman Nabi Nuh. Kenapa Yesus harus turun ke dalam alam maut kepada orang-orang yang zaman Nabi Nuh dan memberitakan Injil? Orang zaman Nabi Nuh tidak semuanya mendengarkan firman Tuhan. Karena Nuh berbicara radius berapa sih? Sudah hebat radius 1 kilometer. Sementara orang di luar situ banyak yang di luar dari radius 1 kilometer itu. Kawan bantu dulu sekali-sekali ya. 24 mawar kita, beda-beda orang. Sudah, biar kebal dia. Nah, jadi radius 1 kilometer itu, itulah orang yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan Nuh. Apabila mereka tidak mengikuti, mereka binasa. Tetapi 1 Petrus 3 ayat 20 mengatakan apa? Orang yang di luar radius itu kan tidak mengerti. Bisa jadi ketika sampai kepada mereka, mereka akan menerima. Tapi oleh ketidaktahuan mereka, Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa? Menginjili mereka lagi. Jadi saya percaya orang-orang sekarang ini yang tidak mendengar firman Tuhan, saya percaya akan dilakukan seperti zaman Nuh. Yesus akan lagi menginjili di dalam maut. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Dan saya tidak malu mengatakan ini. Nah, kalau dia menerima, dia ke surga. Kalau dia tidak menerima, ya ke neraka juga. Oke ya. Kemudian saya menjawab Ustadz Alif, satu-satunya mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan sekalian saya bertanya, tolong tunjukkan di dalam Al-Quran, ada enggak pernyataan seperti itu? Bahwa Allah SWT itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Kalau dari sudut kami Kristen, hanya satu perkataan di dalam Bible yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Siapa yang mengatakan itu? Yesus.
Jadi satu-satunya yang menyatakan kebenaran itu hanya Yesus. Di luar Yesus adakah kebenaran? Gak ada. Makanya Yesus mengatakan, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, tidak akan kami sangkal itu. Kenapa? Allah yang benar itu siapa? Allah banyak. Allah kafir Quraisy ada. Allahnya umat Islam ada. Allahnya umat Kristen ada. Allahnya umat Nasrani ada. Yang mana dari ketiganya, keempatnya ini yang mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar? Kalau dapat kalian buktikan, nah disitulah hebatnya. Berarti Tuhan kita sama. Tapi kalau nggak ada ayat yang mengatakan akulah Allah satu-satunya yang benar, itu berarti masih ada keraguan-raguan, ada Allah lain yang benar. Ya. Kemudian pertanyaan saya tadi itu ya cukup satu itu aja pertanyaan. Harusnya 2 pertanyaan lah ya. Kalau satu kayaknya singkat sekali. Nah, sekarang saya mau menjabarkan lagi mengenai ketuhanan dalam Kristen. Memang tidak pernah kami menuhankan 3 Tuhan. Konsep 3 Tuhan itu sebenarnya tertuang di surah Al-Maidah 116. Ketika Allah mengatakan 3 Tuhan yakni Maryam, Isa dan Allah. Dia bertanya ini, apakah engkau mengajarkan umatmu, intinya begitu ya. Ada 2 Tuhan selain aku, yakni Maryam ibumu dan Isa. Itu konsep seperti itu hanya ada tertuang di dalam Al-Quran tulisan itu. Kalau di dalam Bible nggak ada. Yang ada di dalam Bible itu apa? Allah itu adalah Kejadian 1 ayat 1, Roh Allah Kejadian 1 ayat 2, dan firman Allah Kejadian 1 ayat 3. Ketiganya menyatu seperti Adam manusia itu. Dia punya tubuh, punya roh, dan punya suara atau kehendak. Terima kasih. Oke. Ya, teman-teman, dari pertanyaan Pak Ustadz Wapi dan Pak Ustadz Alif kan sebenarnya sudah dijawab semua oleh Bang Rudi Anisia. Tapi saya akan tambahkan, kalau Pak Ustadz Alif bertanya siapa satu-satunya Tuhan yang benar, jelas sekali Pak di dalam Alkitab itu Pak, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Tuhan Yesus. Dari semua nabi, dari semua pemuka agama, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya berterima kasih untuk Pak Ustadz Alif sudah mengutipkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Makanya saya sampaikan tadi, orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, tidak berbicara tentang banyaknya, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah itu sendiri. Jadi orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Jadi saya berterima kasih dengan Pak Ustadz Alif sudah mempertegas pernyataan saya, kalau kami orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Nah, sekarang saya mau bertanya, karena dari tadi Pak Ustadz Wapi dan Pak Ustadz Alif kan selalu berbicara tentang keadilan dan keadilan di dalam imannya. Sekarang saya izin bukakan data. Seperti apa bentuk keadilan di dalam iman Pak Ustadz Alif dan Pak Ustadz Wapi? Sebentar ya, masih banyak waktu saya. Oke, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang siapa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya, seperti apa bentuk keadilan itu ketika Oki Saputra ini sudah ditakdirkan untuk disesatkan?
Seperti apa bentuk keadilan itu, Pak? Atau saya tambahkan dulu datanya kalau memang tidak ada keadilan. Oke, di dalam hadis Muslim 4971, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di mana keadilannya untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani ini? Yang berdosa siapa? Dibebankannya kepada siapa? Di mana bentuk keadilannya? Saya tambahkan satu lagi, di dalam hadis Muslim 4969, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Di mana bentuk keadilannya? Kalau berbicara tentang keadilan yang dari tadi selalu disebut-sebutkan, ya, jadi saya minta data dan dalilnya, ya, untuk Pak Ustadz Wapi dan Pak Ustadz Alip, di mana bentuk keadilannya? Ketika di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-93 itu ada seseorang yang ditakdirkan untuk disesatkan. Di mana bentuk keadilannya? Dan di dalam hadis Muslim 4969, Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa. Di dalam hadis Muslim 4971, Yahudi dan Nasrani lagi sebagai penebus dosa. Di mana letak keadilannya? Silakan Bang Rudi Anas kalau mau menambahkan waktu saya. Oke, terima kasih. Kalau saya sih sudah bertanya tadi kita ya. Maunya nanti kita rubah lagi, jangan satu dong, dua. Jadi kan ada dua orang kita ini, yang satu menjawab dua, yang satu karena 5 menit ini biar kita explore semua ya. Karena pertanyaan itu kalau satu kayaknya kurang menggigit lah. Jawab aja ya atau tidak, ya selesai. Nggak bisa kita explore ya. Kalau dua enak. Jadi misalnya saya bertanya dua, Mas Oki bertanya dua, kan kita dua orang ini. Mungkin Mas Wafi yang menjawab punya saya, Alif yang menjawab punya Oki, kan jadi enak ya. Tapi nggak apa-apalah, nanti kita sepakati ulang. Kalau 3 janganlah terlalu banyak, kalau 2 kayaknya pas ya. Nah, kalau nanti ini nggak bisa saya bertanya lagi, kan sudah menguraikan juga apa yang mau diuraikan. Ya terima kasih, itu saja. Pertanyaannya buat ngisi waktu lain. Sudah habis, kan udah kuliah itu. Aku lupa tadi. Lucu kalau kita ulang-ulang. Gimana? Bisa 2 nggak? Karena kita kan 4 orang ini. Iya, tak apa-apa, lanjut. 2 ya? Ya, kalian mulai. Karena yang pertama, silakan tanggapi dulu, langsung buat pertanyaan, kami terima ya. Oke. Ups. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjawab pertanyaannya Mas Oki pertama. Di mana letak keadilan Tuhan? Karena Tuhan banyak menyesatkan orang lain. Padahal konteks penyesatan ini juga ada di dalam Bible. Ada di dalam Bible. Yesus juga memasukkan roh jahat kepada babi-babi sehingga dia masuk ke dalam danau. Ini kan gimana? Kalau kita mau mengatakan bahwa roh Tuhan, roh jahat juga diutus oleh Tuhan sehingga mereka percaya kepada dusta, itu juga ada di dalam Bible. Jadi roh jahat yang diutus oleh Tuhan sehingga mereka percaya kepada dusta, di dalam 2 Tesalonika itu juga ada. Nah, lalu kalau itu ditanyakan kepada saya, apakah Allah menyesatkan orang yang dikehendaki tanpa alasan? Oh tidak, saudara. Semua ayat-ayat tentang kesesatan yang Anda bawakan, bahwa Allah maha penyesat, misalnya Anda menarasikan seperti itu, Allah bisa menyesatkan siapa saja, bukan tanpa alasan. Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidaklah Allah menyesatkan orang kecuali mereka adalah golongan orang-orang yang fasik. Kalau fasik, maka Allah akan menyesatkannya. Kalau tidak fasik, maka Allah tidak akan pernah menyesatkannya. Siapa fasik tersebut? Orang yang selalu meremehkan bahkan menentang hukum-hukum Allah. Surah Al-Baqarah ayat ke-26. Terjawab, saudara. Kemudian
Wa may yudillu bihi illal fasikin. Tidaklah Allah menyesatkan kecuali dia fasik. Kalau fasik disesatkan, kalau enggak. Nah, kemudian dari Mas Rudi Yohanes. Ingat Mas Rudi, pertanyaan saya tentang orang yang hidup di pedalaman lalu dia suka berbuat jahat. Mas Rudi mengatakan, tadi kan begini, ini saya catat ya. Galatia. Kalau orang melakukan 9 buah roh seperti sukacita, seperti kemurahan, kemudian apalagi tadi? Ini ya, Galatia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 9 itu. Kalau dia melakukan itu, meskipun tidak percaya Yesus, dia masuk surga, kata Mas Rudi. Meskipun dia bukan orang Kristen, dia masuk surga, kata Mas Rudi. Yang penting melakukan Galatia. Pertanyaan saya, orang yang berbuat jahat di pedalaman, dia tidak pernah mendengarkan Kristen. Berarti otomatis jawaban Mas Rudi masuk neraka. Ketika masuk neraka, mana keadilan Tuhan? Dia kan tidak tahu tentang kekristenan. Dia tidak tahu siapa juru selamat. Dia tidak pernah dibaptis. Dia tidak pernah didatangi oleh seorang misionaris. Sehingga dia berbuat jahat, tidak melakukan 9 roh, lalu dia masuk neraka. Mana keadilan Tuhan di sana? Sedangkan di dalam Islam, ketika dia tidak pernah mendengarkan dakwah dari para ulama, para ustadz, para nabi, maka surah Al-Isra menjawab, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Tidaklah kita mengadab suatu kaum sebelum kita utus ustadz, sebelum kita utus ulama, sebelum kita utus orang nabi kepada mereka. Itu keadilan Tuhan karena dia gak tahu surga. Nah, sedangkan Mas Rudi menekankan kepada Galatia 22 nomor 23. Galatia 5 nomor 22 dan 23. Yang penting melakukan 9 roh. Lah, ini orangnya berbuat jahat. Gak dibaptis, gak percaya. Berarti masuk neraka, berarti pendapat Mas Rudi. Kalau kita menggunakan Galatia 5 22 nomor 23, berarti yang lebih pantas masuk surga adalah Islam, Mas Rudi. Islam. Karena 9 roh, 9 buah roh itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Pertama, kasih. Islam adalah agama yang paling kasih. Di dalam ayat pertama di dalam Al-Quran, Allah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha kasih. Tentang kasih Allah sebutkan di ayat pertama dalam suratul Fatihah. Kemudian buah roh yang kedua, sukacita. Sukacita disebutkan dalam Al-Quran di awal-awal. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang akan berbahagia nanti di akhirat. Sukacita. Kemudian damai. Islam itu artinya damai sejahtera. Makanya aslimu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian dalam Islam damai. Kafah secara keseluruhan. Islam itu sudah damai artinya. Kemudian kesabaran. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Semuanya ada di Islam. Berarti Islam tanpa Yesus bisa masuk surga menurut Mas Rudi Yohanes. Sekian, terima kasih. Oke. Sebelum perputaran mulai, ini kalau ada suara noise mohon maaf ya, karena ada banyak acara di sekitaran. Langsung saya masuk? Oke. Baik, terima kasih. Saya izin putar kamera aja dulu ya. Saya mungkin di sini akan sebentar. Oke. Baik, tadi Lairudi mempertanyakan ketika contoh di dalam surah Al-Maidah ayat 116, ketika Nabi Isa ditanya, "A'ang takul talinas ittakhiduni wa ummi," kan gitu ya, menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan. Ibunya Nabi Isa juga dijadikan sebagai Tuhan. Sehingga katanya konsep Trinitas yang dijelaskan atau yang maksud disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72, 73 itu dari mana? Nggak ada yang menuhankan Maria kan gitu. Saya buka dari Sarapan Pagi Biblika punya Ibu Rita Wahyu. Di sini ternyata ada sektenya. Dikonfirmasi ada sekte yang menuhankan Bunda Maria. Ada ini. Namanya ini apa ini? Koliridianisme. Mariamia. Panjanglah di sini dibahasnya. Nih. Paham ini yang menyatakan bahwa Bunda Maria adalah Dewi atau Theos selain Trinitas yang harus disembah. Paham bidah inilah yang dikutip oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran.
surah Al-Maidah 73, surah dan 75 dan ini 116 ayatnya. Ada paham seperti ini yang dibantah. Jadi ketika pada masa itu ada yang menuhankan Bunda Maria di dalam perumusan konsep Trinitas. Itu ada sekte seperti itu. Ini fakta di sini dikatakan. Ini di sini ada faktanya nih ya. Hampir semua ajaran sesat yang menyerang pada abad-abad pertama gereja Katolik berkaitan dengan Tritunggal atau Kristologi. Namun ajaran sesat ini berbeda. Ajaran sesat ini berkaitan dengan Mariologi, di mana sekte ini mengajarkan penyembahan kepada dan penuhanan terhadap Bunda Maria. Ada yang menuhankan Bunda Maria. Is oke lah. Ini cuma saya pembuktian ya. Al-Quran tadi kan membahas bahwa ada konsep Tuhan itu 3 dan lain sebagainya. Nah, dia mempertanyakan, ternyata memang ada faktanya, sejarahnya seperti itu. Oke, berikutnya juga di mana di dalam Al-Quran bahwa Allah itu Esa, tadi sempat ada pertanyakan. Tuhan itu hanya Esa. Al-Baqarah 163, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Esa itu. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Inilah Tuhan yang Esa. Belum lagi surah Al-Ikhlas. Nah, berikutnya, ini pertanyaan saya tadi sama teman Kristen. Tolong disimak pertanyaan saya. Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Allah yang benar atau ilah yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Tadi Pak Oki, Pak Kesaksian mengatakan Yesus. Mengutip Yohanes 14 nomor 6. Nah, kalau Anda menyatakan itu, Anda sedang membantah pernyataan Yesus. Orang Yesus sendiri yang berkata, Bapa, satu-satunya Allah yang benar itu Bapa, bukan Yesus. Pertanyaan saya, satu-satunya ilah, nih ya, sekaligus juga saya kasih tahu Lerudi. Di dalam terjemahan lama, kitab Anda itu bukan pakai kata Allah, tapi kata ilah. Kalau menggunakan kata ilah itu masih benar, kami masih bisa terima. Makanya tadi saya sampaikan, nih contoh ya, ini ada namanya di terjemahan lama. Nih saya kasih tahu nih. Nah, di sini mengatakan bahwa Engkau Allah yang Maha Esa, satu-satunya ilah yang benar di dalam terjemahan. Oke? Mana tadi? Lama nanti kelamaan. Sekarang bahasa Arabnya aja. Saya ingat waktu bahasa Arabnya juga menggunakan kata anta al-ilahu, ilah, menggunakan kata ilah bukan kata Allah. Makanya ketika saya mengatakan satu-satunya ilah yang benar berdasarkan pernyataan Yesus, apakah Yesus atau bukan Yesus? Nah, tadi Kristen menjawabnya Yesus, padahal kata Yesus ilah yang benar satu-satunya adalah Bapa. Kenapa jawabannya tidak sinkron dengan pernyataan Yesus? Ini tanda tanya besar buat saya untuk teman-teman Kristen. Makanya jujur di sini, kalau punya Tuhan 3 ya 3, kalau punya 1 ya 1. Kalau punya 1 ada bunyi ayat satu-satunya Tuhan yang benar. Di sini siapa? Karena di sini menurut Yesus itu Bapa, bukan Yesus. Karena Yesus dikenalnya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan gitu. Jadi saya ulang lagi, ingat-ingat nanti, satu-satunya ilah yang benar itu pasti menurut Yesus bukan Yesus, tapi menurut Kristen tapi Yesus mengatakan. Nah, berikutnya juga tadi saya sedikit menanggapi yang disampaikan bahwa orang Kristen, Yahudi, Nasrani menjadi tebusan di dalam di mana kasihnya dan sebagainya gitu. Oh, habis. Oke, nanti aja berikutnya. Siap. Terima kasih. Yang kuminta tadi jangan lupa nanti ya Tat ya, dari Al-Quran yang mengatakan dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Lah, barusan Al-Baqarah 163. Ah, yang Rudi ini nggak nyimak loh. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Nanti yang tadi Pak Oki sampaikan berkaitan dengan tebusan-tebusan nanti saya tanggapi. Oke, silakan Mas Oki duluan. Oke, saya tanggapi dulu ya tentang narasi dari Pak Ustadz Alip. Kita bukakan ya teman-teman ya, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya, tadi saya sudah jelas menjawab ya, ketika Pak Ustadz Alip bertanya, siapa Tuhan yang benar? Ya, cuma Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sekarang Pak Ustadz
Alif mengutip Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya ingatkan, Yohanes 17 ayat 3 itu tidak berdiri sendiri. Jangan mengutip Yohanes 17 ayat 3, bandingkan dengan ayat lainnya supaya kita tahu remanya. Apa yang dimaksud di Yohanes 17 ayat 3. Jadi Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bahkan sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Nah, kalau Pak Ustadz Alif ingin mengatakan Yohanes 17 ayat 3 Tuhan Yesus cuma sekedar utusan, Pak Ustadz boleh lihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Makanya di dalam 1 Yohanes, berapa tadi yang Bapak kutip itu, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-17 kan jelas sekali ya, menjawab semua pertanyaan Bapak sebenarnya. Makanya saya berterima kasih tadi. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 ya, kalau tidak salah sebentar, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Jadi orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Tuhannya cuma satu. Nah, saya mau menanggapi apa yang menjadi narasi jawaban Pak Ustadz Wapi. Pak Ustadz Wapi tadi jawab melalui Al-Baqarah ayat yang ke-26. Betul ya Pak Ustadz Wapi ya, kalau saya tidak salah ya. Al-Baqarah ayat yang ke-26 saya izin bacakan ya Pak ya. Ya, buat teman-teman muslim saya tidak menafsir ya teman-teman ya. Saya cuma membaca yang tertulis. Al-Baqarah, masih ada waktu ya. Ayat yang ke-26. Ya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Poinnya tadi yang Pak Ustadz sampaikan di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-26. Kalau yang disesatkan itu orang-orang fasik. Betul ya? Nah, pertanyaan saya, yang menyebabkan orang-orang fasik itu siapa sebenarnya? Yang menyebabkan orang-orang fasik itu siapa? Karena di dalam Al-Hijr ayat yang ke-39, iya, dalam kurung iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, ketika iblis saja kok disuruh untuk membuat orang menjadi fasik, gimana itu? Ini di dalam Al-Hijr ayat yang ke-39. Silakan Pak Ustadz Wapi nanti tanggapi ya. Karena Pak Ustadz Wapi tadi bernarasi kalau Al-Baqarah Allah itu menyesatkan orang-orang yang fasik atau orang-orang yang ingkar. Kita harus tahu dulu, yang membuat orang-orang ingkar itu siapa? Nah, jelas-jelas di dalam Al-Hijr ayat yang ke-39, siapa yang menyesatkan iblis? Saya minta data dan dalilnya. Tolong Pak Ustadz Wafi tanggapi nanti ya. Itu. Nah, kalau masalah penebusan tadi orang-orang Yahudi dan Nasrani nanti Pak Ustadz Alif ya katanya mau menanggapi ya. Karena tadi waktunya nggak cukup. Ya silakan Pak Bang Rudi Anas kalau mau diambil. Silakan. Oke, terima kasih. Kalian tadi tidak menyimak apa yang kubilang. Bagaimana orang yang belum sampai kepadanya firman dan dia melakukan pembunuhan, pemerkosaan segala macamnya. Kan sudah kubilang, saya percaya Yesus menginjili mereka juga. Tinggal mereka terima apa tidak. Itu lain lagi masalah ya. Tunggu kita lanjutkan habis ini. Sabar. Aduh, mana nih kawan-kawan Kristen? Masa kita melempem? Di awal kita ada perlawanan ini. Masa babak kedua nggak ada perlawanan? Aduh, malu kita, malu kita. Ayo, ayo, gas. Terima. Ayo diterima itu, Alif. Oke.
Kulanjutkan ya. Terus Ustaz Wafi mengatakan, iblis setan masuk ke dalam babi, ya urusannya apa? Terus katanya ada Tuhan menyesatkan yang mana? Kalau masuk ke dalam babi kok jadi menyesatkan? Dan penyesatan itu di mana? Saya belum temukan. Paling kau mau membuat ini, Ustaz, maka Tuhan menyuruh iblis dari dalam roh jahat dari dalam dia kepada Daud. Nanti saya jelaskan itu, ya. Oke. Tadi saya menanya mana dikatakan satu-satunya Allah yang benar. Terus Ustaz Ali mengasihkan surah Al-Baqarah ayat 163. Saya baca bukan gitu tak isinya. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku tidak tanya Maha Pemurah Maha Penyayang. Yang kutanya itu satu-satunya Allah yang benar. Itu yang kubutuhkan. Yang enggak aku tanya semua Tuhan mengaku pengasih dan penyayang. Tapi apakah Dia satu-satunya yang benar? Kawan-kawan, mawarnya 24. Ayo gas dong, biar semangat kami dua ini, biar enggak kendur. Kemudian tolong dibaca surah 56 ayat 91. Ternyata keselamatan itu bagi orang Islam hanya dari golongan kanan. Ustadz Wafi sama Alif ini golongan kanan apa kiri? Atau golongan depan atau belakang? Ya, jelaskan dong, ya. Nah, kemudian tadi dia mengatakan orang jahat sudah saya jelaskan ya. Zaman Nabi Nuh banyak orang mati di luar radius Nabi Nuh, dan Tuhan Yesus datang lagi ke alam maut menginjili mereka. Mereka terima syukur, nggak terima ya masuk neraka, kan itu ku bilang. Nah, pertanyaan saya kedua, tadi kan pertama mengenai mana Allah yang benar di babak pertama. Sekarang babak kedua nih, pertanyaan saya jadi tambah lagi sama kalian ya. Saya melakukan kebaikan, contoh mengasih makan orang miskin, orang terlantar dan sebagainya macamnya. Tapi saya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya ke surga atau ke neraka? Karena dari ulasan tadi kalian mengatakan beramal soleh. Apa batasan amal soleh itu? Ya, saya ini orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi saya berbuat kebaikan. Dan ada orang Islam beragama Islam berbuat kejahatan. Mana yang masuk surga? Yang Islam membunuh, mencuri, atau orang yang Kristen tapi berbuat kebaikan, memberi makan orang miskin, merawat orang sakit dan sebagainya. Tolong itu dijelaskan ya, biar orang tahu bagaimana sih sebenarnya Tuhan yang kalian sembah. Kalau Tuhan kami jelas, tidak satu hukum pun menentang hal itu. Kalau bisa Ustadz Wafi membuat kebaikan atau 9 buah roh itu, nanti cirinya gimana? Kalau Ustadz Wafi meninggoy, artinya tidak dilaksanakan 9 buah roh. Atau oke, Ustadz Wafi meninggoy karena tidak mengenal Yesus. Sanggup gak melaksanakan 9 buah roh itu? Saya ingin tahu. Pertanyaan kedua, siapa di dalam Islam yang amal ibadahnya lebih banyak daripada dosanya? Saya ingin tahu, kasih ayatnya. Amal ibadahnya lebih banyak daripada dosanya. Kalau kita baca surah 48 ayat 2, Nabi Muhammad pun sampai hari ini belum tuntas dosanya. Kenapa? Dikatakan di sana dia memiliki dosa yang masa lalu. Oke, dosa yang masa lalu sudah tuntas. Tapi ada lagi kalimat dosa yang akan datang. Nabi Muhammad kan akan datang lagi nanti yang kedua kali bangkit. Makanya kita ingin tahu, jelaskan ini ya. Kalau otak awam kami mengatakan begitu, yang masa lalu dan masa akan datang. Ya, tolong dua itu aja tanya. Yang terakhir ini hanya mengenai bumbu-bumbu itunya. Kemudian Rita Wahyu. Saya heran melihat kalian ini suka kali memakai Rita Wahyu. Coba sebutkan tahun berapa orang itu. Sementara surah Al-Maidah 116, saya sudah banyak tanya orang muslim, kapan itu terjadi? Nanti di hari kiamat. Pertanyaan itu kepada Nabi Isa di hari kiamat. Kalau pada saat itu mana ada
Terima kasih, waktu habis. Ya, kawan-kawan, semangat terus, karena kami juga akan semangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon diingat pertanyaan saya di awal biar tidak lupa teman-teman, bahwa orang-orang yang ada di pedalaman tidak pernah mendengarkan tentang kebenaran lalu dia berbuat jahat, apakah perbuatan jahatannya diampuni atau tidak? Itu belum terjawab ya. Apakah perbuatan jahatnya diampuni atau tidak di akhirat? Ya, sehingga dia bisa punya kesempatan masuk surga. Itu kan belum ada tuh ayat yang menegaskan mengenai orang yang hidup di pedalaman tidak pernah mendengarkan agama, dia berbuat jahat, apakah perbuatannya diampuni atau tidak? Karena ketidaktahuannya terhadap juru selamat, kekristenan dan lain sebagainya. Itu belum terjawab. Itu jangan sampai lupa. Jangan kemudian fokus kepada pertanyaan Allah menyesatkan. Lalu tadi saya sudah menjawab Mas Oki dan Mas Rudi Yohanes di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Wa ma yudhillu, tidaklah Allah menyesatkan seseorang kecuali orang itu fasik. Lalu Mas Oki bertanya, siapa yang membuat mereka fasik? Oh, yaitu iblis. Iblis yang membuat mereka fasik. Jadi begini, pemahaman di dalam Islam, kita itu memiliki free will, memiliki ikhtiar, bisa mana tahu baik dan buruk, mana yang baik, mana yang buruk. Itu kita punya free will. Sehingga ketika setan lebih dominan bisa mengganggu dia, maka dia akan jatuh kepada kefasikan. Nah, apakah setan ini ketika dinyatakan dalam surah Al-Hijr ayat ke-39, bima aghwaytani, ya Allah, engkau telah menyesatkan aku. Apakah berarti Allah menyesatkan iblis tanpa alasan? Tidak. Lebih dulu mana iblis tidak mau mengikuti aturan Tuhan dengan permintaannya dia untuk mengganggu umat manusia. Jelas, lebih dulu iblis tidak taat kepada perintah Tuhan, bahkan dia sombong. Dalilnya ada. Ini ya. Nanti kalau minta terjemahannya, karena takut saya salah nerjemah atau bagaimana, akan saya tunjukkan. Kalau di dalam kitab tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi itu kan diceritakan tentang iblis ya. Bahwa iblis itu ketika diberikan perintah oleh Allah, dia malah sombong, dia malah fasik. Makanya Allah kasih hukuman, disesatkan oleh Allah. Sama seperti jawaban saya yang pertama, Allah menyesatkan kalau dia fasik. Makanya di sini anna iblis istahmala wa talabal baqa ila yaumil qiyamah ma'a annahu sarraha bi annahu innama yatlubu hadzal imhal wal ibqa li ighwa'i bani adam wa idlalihim. Iblis menginginkan dia kekal sampai hari kiamat untuk tujuannya ingin menyesatkan anak cucu Adam. Wa annahu ta'ala amhalahu wa ajabahu ila hadzal matlub. Oleh Allah diijabahi, oleh Allah dikabulkan permintaannya. Nah, lebih dulu mana iblis disesatkan oleh Allah atau Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam? Lebih dulu perintah Allah. Makanya saya katakan dari awal, fasik adalah orang yang meremehkan, bahkan dia menentang. Itu sudah saya katakan di pertama. Iblis ketika dikatakan oleh Allah usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam, ternyata gak sujud yang namanya iblis. Bahkan apa kata iblis? Ya Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api sedangkan Adam dari tanah. Karena kesombongan dan meremehkan perintah Allah, maka Allah sesatkan. Sama jawaban saya, sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Lalu bagaimana dengan ini? Misalnya, ini tertulis di dalam kitab Mas Rudi Yohanes dan Mas Oki. 2 Tesalonika 2 nomor 11. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan dan mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Allah mendatangkan kesesatan sehingga mereka percaya akan dusta. Loh, ternyata yang mendatangkan kesesatan Allah. Kalau di Al-Quran jelas yang disesatkan Allah adalah orang fasik. Ada nggak keterangan
Di dalam 2 Tesalonika ini misalnya, ya, kapan Allah itu menyesatkan, kapan tidak, begitu. Kalau di dalam Islam ada ya, kalau fasik disesatkan, kalau gak fasik enggak. Itu batas-batasannya. Kalau di dalam Bible ada gak batasan kapan Allah menyesatkan, kapan tidak? Ini jelas ya, sehingga mereka percaya kepada dusta. Jedar. Mas Rudi Yohanes. Pertanyaan Mas Rudi biar dijawab oleh Ustadz Alif. Tafadhol Ustadz. Pertanyaannya yang mana lagi tadi? Chan, kayaknya dia pengulangan. Ditulis Mas Alif. Enggak pengulangan itu. Aku tulisin semua ini tadi. Bentar. Pertanyaan Rudi itu kayak nggak ada pertanyaan, dibikin pertanyaan gitu loh. Oke lah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini permintaan yang ingin lebih puas dari Lai Rudi, di mana Allah itu adalah yang maha benar atau satu-satunya yang benar. Loh, justru di dalam Islam itu bahkan Allah itu nama lainnya dalam Asmaul Husna disebut sebagai Al-Haq, yang maha benar. Makanya ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Hajj ayat 6. Sebenarnya banyak ayat sih, saya kasih satu contoh aja. Dalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, yang maha benar. Apakah saya ngarang arti hak ini benar? Oh, kita buka aja. Ini kaidahnya. Yang hak ini apa ini? Benar. Terjemahnya gitu. Namun penggunaan penempatan katanya tetap menggunakan kata hak. Begitu ya, Lai Rudi ya. Nah, berikutnya juga, tadi saya itu tanya sama teman-teman Kristen, ya. Ketika dalam pertanyaan saya tadi, saya kan belum menemukan jawaban. Oh ya, Lai Rudi, yang tentang masalah yang saya bahas itu, kalau surah Al-Maidah 116, itu jelas konteksnya tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam ditanya nanti di yaumil akhir. Betul. Nah, tentang masalah ada sekte yang menuhankan Bunda Maria, pada kasusnya memang ada peristiwanya. Zaman dulu dimuatlah informasinya, beritanya dalam sebuah artikel yang disampaikan oleh teman-teman Kristen. Saya tidak lebih dari itu membahasnya gitu loh. Oke, berikut juga tentang mana ya tadi? Oh, mau ke Pak Oki. Saya bacakan dulu satu ayat ini yang tadi tertunda dulu jawabannya, yang tadi tertunda dulu ya. Saya tegaskan dulu satu ayat, nanti ini saya biarkan dulu aja ya. Saya tegaskan dulu satu ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 6. Ini dulu prinsipnya yang mesti dipegang ya. Bahwa di situ dikatakan sesungguhnya orang-orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, baik itu orang Yahudi maupun orang Nasrani yang mereka kafir, wal musyrikina, dan orang-orang yang menyekutukan Tuhan, finari jahannam, mereka semua berada di dalam api neraka, kholidina fiha, mereka kekal di dalamnya, bahkan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, dengan berdasarkan ayat demikian, orang-orang kalangan ahli kitab yang dari kalangan Yahudi, Nasrani yang menyekutukan Tuhan, mereka tempat kembalinya memang di neraka, kekal abadi di sana gitu loh. Nah, ketika tadi ada ayat, ada hadis tentang bagaimana peristiwa di hari penghakiman, dosa umat Islam ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka yang menyekutukan Tuhan tidak menerima kebenarannya karena mereka sudah menjadi penghuni neraka. Ya udah, timpakan dosanya ke dia karena memang neraka itu tempat orang berdosa. Itu loh. Jadi ditimpakan kepada mereka karena mereka orang-orang musyrik, mereka orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Kan gitu. Bukankah di dalam kitab Amsal 21 nomor 18 dikatakan, sesungguhnya orang fasik menjadi pengganti orang benar. Gitu. Dan pengkhianat sebagai penebus orang yang jujur gitu loh. Ya demikian adanya, logis hukum Tuhan gitu. Loh, kalian memang sudah diponiskan. Nah, seperti itu ya, sudah jelas. Ini juga tadi yang berkaitan dengan sebenarnya sangat sederhana sekali tadi tentang Allah menyesatkan. Gus Wapi juga sudah menanggapi. Saya izin menambahkan dari versi gaya saya aja gitu kan, bahwa di sini sudah dikatakan. Nah, ini kan tadi surah An-Nahl ayat 93. Ini bahkan Al-Qur'an itu alhamdulillah ada indeks tematik namanya berkaitan dengan siapa yang disesatkan. Saya langsung ke terjemah mempersingkat waktu. Maka apakah pantas orang-orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya
ia menganggap baik perbuatannya itu. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah membiarkan mereka, bagaimana Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, dibuat terasa indah perbuatannya. Contoh, menyekutukan Tuhan. Contoh, udah jelas-jelas berkali-kali menyebut bahwa ada 3 yang bersaksi. Tuhannya 3, tapi ketiganya itu satu. Selalu dibuat indah narasinya. Selalu diperbaik narasinya. Kejujurannya itu dibulak-balik kalimatnya. Loh, tadi percaya Tuhan itu satu. Tapi ada 3 yang bersaksi percaya. Dan ketiganya adalah satu. Oh, dan ketiganya berarti 3 dong. Nah, Allah lihat ya, disadarkan di sini Al-Qur'an memberi peringatan, "Hei, kamu itu dibuat indah dengan narasi-narasi seperti itu agar engkau ikut terlena seperti tadi iblis yang disesatkan." Begitu. Terima kasih. Oke. Silakan. Aku duluan atau Mas Oki? Bebas. Aku duluan boleh? Ya, silakan Mas Oki duluan. Mana Pak Alif? Sebentar. Pak Alif kemana? Loh, kok malah hilang semua? Bentar.